Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkenalkan. Ulanglah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyiwa Afifah dengan NIM A1D1241119. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatima Azara dengan NIM A1D1241120. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azki Alfian dengan NIM A1D1241118. Perkenalkan, nama saya Widya Nebao dengan NIM A1D1241117. Kami di sini akan membahas tentang Philosophy of Education Socrates. Filsafat pendidikan Socrates menekankan pemikiran kritis, pemeriksaan diri, dialog, dan pencarian moral melalui pengetahuan. Ini adalah proses yang dinamis dan interaktif yang ditujukan pada pengembangan pribadi dan moral. Udah, lanjut. Salah satu aspek penting dari filsafat Socrates adalah gagasannya tentang pendidikan dan kemampuan berpikir kritis. Menurut Socrates, tujuan utama pendidikan adalah untuk mengasah kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Hal ini penting karena Socrates percaya bahwa hanya melalui proses pemikiran yang kritis dan reflektif, seseorang dapat mencapai kebenaran dan kebijaksanaan yang sejati. Dalam pengajaran filosofinya, Socrates menekankan pentingnya metode dialog untuk memperluas wawasan siswa. Ia mengajak murid-muridnya untuk berdiskusi dan mempertanyakan ide-ide yang diterima secara konvensional. Socrates mengajarkan bahwa hanya melalui proses dialog dan refleksi yang cermat, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep filosofis yang kompleks. Socrates juga memperkenalkan konsep ironi sebagai metode pembelajaran. Ironi adalah teknik di mana seorang guru bertindak seolah-olah ia tidak tahu apa yang ia bicarakan, sementara siswa diharapkan untuk memberikan jawaban yang akurat dan logis. Melalui ironi, Socrates berusaha untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan menguji ide-ide yang mereka anggap benar. Socrates juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam pendidikan. Baginya, pendidikan yang sukses adalah yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan praktis, tapi juga membantu siswa mengembangkan karakter yang baik. Menurutnya, siswa yang baik adalah mereka yang memiliki sifat-sifat seperti kesederhanaan, kejujuran, dan keberanian. Pendapat Socrates tentang pendidikan dan kemampuan berpikir kritis terus relevan hingga saat ini. Bahkan di era digital yang semakin kompleks seperti saat ini, di masa kini, kemampuan untuk berpikir kritis semakin penting untuk membantu orang dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah kompleks di dunia modern. Pendidikan yang fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dapat membantu siswa untuk memahami kompleksitas dunia yang semakin cepat berkembang. Di era digital yang semakin maju, kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang diterima, memahami sumbernya, serta menghasilkan kesimpulan yang rasional menjadi sangat penting. Socrates juga menekankan pentingnya diskusi dan dialog sebagai bagian dari pembelajaran. Hal ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas atau di luar kelas dengan cara berdiskusi dan bertukar pikiran. Diskusi semacam ini dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan mempertanyakan ide-ide yang makin dianggap konvensional atau umum. Dalam era digital yang semakin canggih ini, siswa juga dapat menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Ada banyak platform online dan aplikasi yang dapat membantu siswa mempelajari berbagai materi dengan lebih efektif dan efisien. Meskipun begitu, tetap diperlukan bimbingan dari guru atau mentor dalam menginterpretasikan dan memahami informasi yang diperoleh dari teknologi tersebut. Selain itu, penting bagi pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi sebagai alat pembelajaran yang efektif dan efisien. Namun, tetap dengan pengawasan dari guru atau mentor untuk membantu siswa memahami dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari teknologi. Namun, tidak hanya mempelajari kemampuan berpikir kritis yang menjadi fokus pendidikan menurut Socrates.
Socrates juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam pendidikan. Baginya, pendidikan seharusnya mengajarkan nilai-nilai moral yang benar dan membantu siswa untuk mengembangkan kebajikan seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian. Socrates juga berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa mengenali diri mereka sendiri dan mencapai potensi terbaik mereka. Dia percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pengetahuan diri sendiri dan pengembangan moral. Dalam prakteknya, pendidikan menurut Socrates berfokus pada metode dialektika, yaitu sebuah metode pembelajaran yang melibatkan dialog dan pertanyaan. Socrates juga menggunakan metode ini untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengidentifikasi kebenaran, dan mencari makna dalam hidup mereka. Dapat dilihat bahwa pemikiran Socrates tentang pendidikan sangat relevan hingga kini, terutama dalam hal mengasah kemampuan berpikir kritis dan moralitas. Pendidikan harus mampu membantu siswa untuk memahami dunia yang semakin kompleks dan mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis dan rasional. Pendidikan juga harus membantu siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka, mengembangkan moralitas dan etika yang benar, dan mengenali diri sendiri untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ada beberapa hal utama tentang Socrates. Yang pertama, metode Socrates. Socrates tidak menulis pemikiran secara langsung. Metode pengajarannya adalah melalui dialog dan diskusi terbuka dengan para muridnya. Yang kedua, pandangan tentang pengetahuan dan kebijaksanaan. Socrates percaya bahwa pengetahuan sejati hanya dapat dicapai dengan pengakuan atas ketidaktahuan. Salah satunya, pernyataan yang terkenal adalah, "Saya hanya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Hal ini menunjuk bahwa kebijaksanaan sejati datang dari kesadaran akan keterbatasan diri. Yang ketiga, konsep etika. Socrates sangat peduli pada konsep moral dan etika. Ia percaya bahwa kebajikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan bahwa setiap orang harus berusaha untuk menjadi lebih baik secara moral. Yang keempat, pengadilan dan hukum mati. Socrates diadili oleh pemerintahan Athena pada tahun 399 Masehi atas tuduhan merusak kaum muda dan tidak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara. Yang kelima, pengaruh Socrates. Tidak meninggalkan tulisan sendiri, tetapi ajaran didokumentasikan oleh murid-muridnya, terutama Plato, yang kemudian menyampaikan ajaran-ajaran Socrates melalui dialog-dialognya. Socrates dianggap sebagai bapak filsafat, moral dan etika, serta salah satu pilar utama dalam tradisi filsafat barat. Udah. Nanti potong ya. Socrates itu ada 7 macam. Salah satunya yaitu etika dan kebajikan. Etika dan kebajikan itu merujuk pada studi dan praktis prinsip dan nilai moral, termasuk mengejar keunggulan dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang benar dan salah. Sedangkan kebajikan itu merujuk pada sifat dan kebiasaan karakter yang memungkinkan individu menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada konteks filsafat, Socrates
itu etika dan kebajikan telah menjadi perhatian utama sejak zaman dahulu. Dengan para filsuf seperti Socrates, Plato dan Aristoteles mengeksplorasi hakikat, moralitas dan peran kebajikan dalam perkembangan manusia. Socrates khususnya dikenalkan karena penekanannya pada pengajaran kebajikan itu sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasaan. Diskusi kontemporer seputar etika dan kebajikan itu seringkali berkisar pada isu-isu seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, dan penggunaan teknologi. Banyak sekali yang berpendapat bahwa pengejaran kebajikan itu sangat penting untuk mengatasi isu-isu ini dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, etika dan kebajikan itu sering dipelajari dalam bidang-bidang seperti filsafat, psikologi, dan teologi, dan juga diterapkan dalam bidang-bidang seperti bisnis dan kedokteran untuk memandu pengambilan keputusan dan perilaku profesional. Makna pendidikan ini bentar. Kita bisa simpan terus. Kita dengan 7 macam ini ada 23. Nih, kamu sendiri. Ini siapa ini? Panas Semuanya
lanjut lah. Yang mana? Pemikiran. Yang kedua. Namanya. Filsafatnya. Sokrates. Lanjutlah. Sokrates memperjuangkan pemikiran kritis melalui metodenya dalam bertanya yang bertujuan untuk menguji keyakinan dan ide guna mengungkapkan asumsi dan doktrin yang mendasari. Ia percaya pada pentingnya bertanya untuk memperoleh kebijaksanaan dan pemahaman, serta mendorong individu untuk berpikir mendalam dan kritis tentang nilai dan keyakinan mereka. Sokrates menyebutkan pemikiran kritisnya dalam buku-buku berikut. Contohnya seperti Euthyphro sekitar
399 sampai 395 sebelum Masehi. Dialog ini menampilkan pertanyaan Sokrates dalam tindakan saat Sokrates dan Euthyphro membahas hakikat, kesalehan dan ketidaksalehan melalui serangkaian pertanyaan metode. Sokrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi di Athena. Dalam usahanya mencari kebijaksanaan, Sokrates merevolusi konsep berpikir kritis. Pendekatan berakar pada tantangan keyakinan normatif dan dorongan berpikir reflektif. Sokrates percaya bahwa dengan mempertanyakan asumsi, pemahaman Anda tentang dunia dapat memahami semakin mendalam. Ia menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus untuk mengungkapkan kurangnya keteguhan dalam keyakinan yang dianut secara luas yang memicu keingintahuan intelektual dan pemikiran reflektif. Ini adalah caranya untuk menyaring kejelasan dari kebingungan dan mendorong lawan bicaranya untuk berpikir kritis tentang pertanyaan mereka dan alasan dibaliknya. Metode Sokrates merupakan lambang pembelajaran melalui dialog dan penyelidikan kritis dalam lingkungan pendidikan. Pendekatan ini menumbuhkan pemahaman yang mendalam dengan tidak hanya menyajikan informasi, tetapi dengan melibatkan Anda dalam dialog aktif. Hipotesis Anda terus diuji, yang mengharuskan Anda harus bernalar dan mendalami dasar pengetahuan Anda. Bagi Sokrates, dialog lebih dari sekedar percakapan. Dialog merupakan alat untuk eksplorasi dan pertumbuhan internal. Melalui dialog, Anda diundang untuk tidak dapat mendengar perspektif orang lain, tetapi juga untuk mengklarifikasi dan menantang pemikiran Anda sendiri. Proses ini menuntut semacam pemikiran reflektif yang melampaui pemahaman permukaan untuk mencapai tingkat pembelajaran dan penalaran yang lebih mendalam. Sokrates merevolusi cara Anda berpikir tentang pendidikan. Teknik bertanya yang ia lakukan mendorong mendekati kritis terhadap pembelajaran yang terus memenuhi sistem pendidikan. Sokrates tidak pernah menuliskan pemikirannya, namun dampak filosofisnya pada pendidikan tidak dapat disangkal. Pemahaman Anda tentang berpikir kritis berakar pada gagasan bahwa pengetahuan dapat dicari melalui penyelidikan yang terus-menerus. Ia percaya bahwa mempertanyakan pengaruh pada pemahaman yang lebih dalam membentuk tujuan pendidikan di mana pelajar mencari kebenaran daripada sekedar menyerap fakta. Metode Sokrates secara langsung menginformasikan pedagogi modern Anda dengan menekankan pemecahan masalah daripada menghafal. Di kelas-kelas saat ini, metode ini terwujud melalui diskusi yang mendorong Anda untuk memeriksa secara kritis dan mengartikulasi pikiran Anda sendiri. Metode ini secara selaras dengan prinsip-prinsip Progressive Education Association dan studi 8 tahun mereka, yang menganjurkan sistem pendidikan yang mempromosikan pemikiran independen dan pembelajaran. Dengan melalui metode ini telah menjadi pokok dalam mengajar untuk membedakan masalah yang kompleks dan berpikir secara analitis. Makna pendidikan menurut Sokrates sangat terkait dengan konsep pencarian kebenaran dan perkembangan kebijaksanaan melalui dialog dan refleksi diri. Sokrates tidak menganggap pendidikan sebagai proses pengajaran informasi dari guru kepada murid, tetapi lebih sebagai proses menggali pengetahuan yang sudah ada di dalam diri seorang melalui pertanyaan diskusi yang kritis. Beberapa poin penting tentang makna pendidikan menurut Sokrates. Yang pertama, pendidikan sebagai penemuan diri. Sokrates percaya bahwa
Pengetahuan sejati sudah ada di dalam diri setiap individu. Dan tugas seorang pendidik adalah membantu murid melahirkan pengetahuan tersebut melalui proses refleksi dan pertanyaan. Yang kedua, pengakuan atas ketidaktahuan. Socrates mengajarkan bahwa kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dengan menyadari bahwa seorang tidak mengetahui segalanya, individu akan terbuka untuk belajar lebih banyak dan mengeksplorasi kebenaran dengan pikiran kritis. Yang ketiga, pendidikan etika dan moral. Bagi Socrates, pendidik bukan hanya soal pengetahuan intelektual, tetapi juga perkembangan karakter dan kebijakan. Yang keempat, dialog sebagai alat pendidikan. Socrates tidak menggunakan ceramah atau pengajaran satu arah, melainkan mengandalkan dialog sebagai alat utama dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan sebagai proses seumur hidup. Socrates percaya bahwa pendidikan adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah selesai. Udah bisa pagi. Kamu yang kirim.
Cara mengajar Sokrates dikenal sebagai metode Sokrates, yang menggunakan pendekatan dialog atau tanya jawab kritis untuk membantu murid menemukan kebenaran secara mandiri. Alih-alih memberikan jawaban langsung, Sokrates menantang murid-muridnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada refleksi mendalam dan pemikiran kritis. Berikut adalah cara-cara dalam metode mengajar ala Sokrates. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kritis. Sokrates memulai pengajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang murid untuk berpikir lebih dalam tentang sebuah konsep atau masalah. Tujuan pertanyaan ini bukan untuk mendapatkan jawaban cepat, tetapi untuk mendorong diskusi dan mempertanyakan asumsi dasar yang dimiliki murid. Contoh, jika murid mengatakan bahwa keadilan adalah memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, Sokrates mungkin bertanya, apa yang Anda maksud dengan hak? Bagaimana kita menentukan hak seseorang? Yang kedua, mendorong refleksi diri. Sokrates percaya bahwa kebijaksanaan sejati muncul dari dalam diri seseorang, bukan dari guru. Oleh karena itu, ia mendorong murid-muridnya untuk refleksi diri dan menyadari apa yang mereka tidak ketahui. Dengan cara ini, murid didorong untuk mencari pengetahuan dan pemahaman sendiri daripada hanya menerima informasi dari orang lain. Pertanyaan seperti, apakah Anda yakin sepenuhnya atau bagaimana Anda tahu itu benar, dapat membuat murid merenungkan keyakinan mereka sendiri. Yang ketiga, menantang asumsi. Sokrates seringkali menantang keyakinan atau asumsi yang sudah dipegang oleh murid. Dengan cara ini, murid dipaksa untuk memikirkan ulang dasar pemikiran mereka dan mempertimbangkan pandangan yang berbeda. Hal ini membuka ruang untuk eksplorasi yang lebih dalam tentang suatu konsep. Contoh, jika seorang murid berkata bahwa keberanian adalah tidak pernah takut, Sokrates mungkin menantangnya dan bertanya, apakah mungkin seseorang bisa terlalu berani? Apakah ada saat ketika takut itu penting? Yang keempat, membangun dialog yang terbuka. Dalam metode Sokrates, pengajaran terjadi melalui dialog dua arah, bukan ceramah satu arah. Guru dan murid terlibat dalam percakapan aktif di mana kedua belah pihak bertukar pandang dan argumen. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu masalah dan memberikan kesempatan kepada murid untuk menguji ide mereka. Sokrates biasanya tidak memberikan jawaban pasti, tetapi harus menggali sampai murid dapat menarik kesimpulan sendiri. Yang kelima, menggunakan ironi Sokrates. Sokrates seringkali menggunakan ironi dengan berpura-pura tidak tahu untuk mendorong murid mengajukan argumen mereka sendiri. Ini adalah teknik yang digunakan untuk membuat murid berpikir lebih kritis, sementara Sokrates sebenarnya sudah mengetahui kelemahan dalam argumen murid dan akan menuntun mereka menuju pemahaman yang lebih dalam. Sokrates bisa mengatakan sesuatu seperti, saya tidak yakin apa yang Anda maksud, bisa dijelaskan lebih lanjut, ketika sebenarnya ia sudah memiliki argumen yang kuat. Yang keenam, fokus pada kebajikan dan etika. Dalam pengajaran Sokrates, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan intelektual, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kebajikan. Ia menekankan pentingnya hidup yang baik dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dengan demikian, ia sering menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menantang pemahaman murid tentang etika dan kebajikan. Contohnya, apa yang membuat seseorang menjadi baik? Apakah tindakan yang benar selalu menghasilkan hasil yang baik? Yang ketujuh, membiarkan murid menemukan jawaban sendiri. Salah satu inti dari metode Sokrates adalah membiarkan murid menemukan jawaban sendiri. Sokrates tidak memberikan penjelasan langsung, melainkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid berpikir dan sampai pada kesimpulan mereka sendiri. Proses ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan independen. Cara mengajar Sokrates berfokus pada dialog interaktif, pertanyaan kritis, dan refleksi diri. Tujuannya bukan untuk memberikan jawaban, tetapi untuk mendorong murid berpikir mendalam dan menemukan kebenaran sendiri. Metode ini membantu mengembangkan pemikiran kritis, kebijaksanaan, dan kebajikan yang menurut Sokrates adalah inti dari pendidikan sejati. Lanjut, ada salah satu cara metode dalam filsafat Sokrates, yaitu self knowledge atau pengetahuan diri. Dalam filsafat Sokrates itu menekankan pentingnya mengenali diri sendiri sebagai landasan kebijakan. Salah satu prinsip paling terkenal dari Sokrates itu adalah kenali dulu.
atau yang dalam bahasa Latin Gotti Shelton, yang menekankan bahwa pemahaman diri itu adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Contohnya penerapan pengetahuan diri dalam kehidupan seharian berdasarkan ajaran Socrates dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, refleksi diri. Socrates akan selalu mendorong orang-orang untuk bertanya pada diri sendiri mengenali apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka tidak ketahui. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dengan sering bertanya pada diri sendiri dengan alasan mengapa kita melakukan sesuatu atau mengapa kita memiliki keyakinan tertentu. Misalnya, sebelum marah atau mengambil keputusan besar, seseorang akan merefleksikan diri, motivasi dan emosionalnya, serta mempertanyakan apakah tindakannya itu didasarkan pada kebijaksanaan atau sedekar emosi sesaat. Kedua, krisis terhadap pandangan diri. Socrates itu percaya bahwa seringkali tidak dasar akan kebodohannya sendiri. Dalam kehidupan sehari, hal ini bisa diterapkan dengan tidak langsung menerima keyakinan atau opini tanpa membaca secara kritis. Misalnya, seseorang yang selalu percaya bahwa uang adalah sumber kebahagiaan, mungkin perlu dipertanyakan apakah pandangan itu benar bagi dirinya, atau apakah itu hanya asumsi yang belum diuji. Yang ketiga, sikap rendah hati dalam mengetahui. Socrates itu terkenal karena mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa, dan ini adalah bentuk kebijaksanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan diri ini bisa diterapkan dengan mengakui batasan diri kita dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Misalnya, ketika bekerja dalam tim, seseorang akan sadar akan keterbatasan pengetahuannya, terlebih terbuka menerima ide-ide baru atau saran dari rekan-rekannya. Dan yang keempat, memahami kebutuhan atau keinginan diri. Pengetahuan diri itu juga mencakup pemahaman yang mendalami tentang kebutuhan, keinginan, dan tujuan hidup seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari itu, seseorang akan benar-benar memahami dirinya sendiri, akan mampu menentukan prioritas yang benar, seperti memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai pribadinya, daripada hanya mengejar status atau uang. Penerapan pengetahuan diri ala Socrates itu mengarahkan kita untuk lebih jujur terhadap diri kita sendiri, lebih kritis dalam berpikir, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik dalam hubungan, karir, atau kehidupan pribadi. Penggunaan Socrates dalam dunia nyata. Penggunaan metode Socrates dalam dunia nyata diterapkan di berbagai bidang yang memerlukan pemikiran kritis, dialog terbuka, dan refleksi. Ada beberapa contoh penggunaan metode ini. Yang pertama, pengajaran di sekolah dan universitas. Contohnya seperti diskusi di kelas, guru menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa berpikir kritis. Misalnya dalam pembelajaran sejarah, guru bisa bertanya, mengapa revolusi ini terjadi? Apa ada cara lain untuk mencapai perubahan selain kekerasan? Pertanyaan semacam ini mengajak siswa menganalisis lebih dalam daripada sekadar menghafal fakta. Contoh yang kedua, pengajaran hukum.
Di sekolah hukum, metode Socrates sering digunakan untuk menguji argumen. Pengajar akan menanyakan serangkaian pertanyaan tentang suatu kasus, menantang siswa untuk berpikir kritis dan mempertahankan pendapat mereka dengan logis. Yang kedua, mediatori dan resolusi konflik. Penyelesaian konflik. Mediator dalam konflik sering menggunakan metode Socrates yang untuk menanyakan kedua belah pihak pertanyaan-pertanyaan yang membantu mereka melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Contoh, dalam sebuah mediasi, keluarga mediator mungkin bertanya, apa prioritas utama Anda dalam menyelesaikan masalah ini? Bagaimana putusan ini mempengaruhi orang lain yang terlibat? Pertanyaan tersebut membuka ruang untuk refleksi dan pemahaman yang lebih baik di antara pihak-pihak yang berselisih. Yang ketiga, pendidikan karakter dan etika. Diskusi etika di perusahaan. Dalam pelatihan etika di perusahaan, metode Socrates digunakan untuk membantu karyawan menilai situasi moral. Misalnya, pelatih mungkin bertanya, apakah benar melanggar aturan untuk mencapai target penjualan? Apa dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap reputasi perusahaan? Pertanyaan ini mendorong karyawan mempertimbangkan implikasi etis dari tindakan mereka. Yang keempat, kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin menggunakan metode Socrates untuk melibatkan timnya dalam berpikir kritis tentang tantangan yang dihadapi. Alih-alih memberikan perintah langsung, pemimpin bertanya, bagaimana Anda menyarankan kita mengatasi masalah ini dengan langkah terbaik dan bisa kita ambil? Hal ini menginspirasi karyawan untuk berpikir mandiri dan berkontribusi dengan ide-ide kreatif. Yang kelima, terapi dan konseling. Terapi kognitif dalam beberapa bentuk terapi seperti terapi kognitif konselor menggunakan pendekatan Socrates untuk membantu klien mengevaluasi pola pikir dan keyakinan mereka. Konselor bisa bertanya, apakah Anda memiliki bukti yang mendukung pikiran ini? Bagaimana perasaan Anda jika Anda merubah cara berpikir ini? Tujuannya adalah membantu klien menyadari kesalahan berpikir mereka dan mencari alternatif yang lebih sehat. Yang keenam, pelatihan karyawan. Perkembangan karyawan dalam program pengembangan di tempat kerja, metode Socrates dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong karyawan memikirkan solusi inovatif. Sebagai contoh, pelatih mungkin bertanya, mengapa cara ini kerja dilakukan seperti ini? Apakah ada pendekatan yang lebih efisien? Pertanyaan ini Pertanyaan ini membuka ruang bagi inovasi yang perubahan positif dalam organisasi. Yang ketujuh, debat dan perdebatan umum. Diskusi publik dan politik. Dalam debat politik atau diskusi publik, metode Socrates dapat membantu memperjelas argumen atau posisi. Seorang moderator bisa bertanya kepada kandidat, apa dasar dari kebijakan ini? Bagaimana kebijakan ini berdampak pada kelompok yang berbeda dalam masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong dialog yang lebih substansial dan refleksi yang lebih mendalam tentang isu-isu publik. Ya Allah, ya Allah.
Buat karya. Taruh Tulisannya apa? panas. Iya cuy, panas. Makanya dia apa ya? Filsafat Sokrates. Udah tadi. Sudah ya? Lima puluh. Oh, pagi. Ada. Iya bentar ini bentar. Contoh aku lanjut tadi. Lanjut. Lanjut lagi dulu. Ini deh. Nah, yang pertanyaan. Menurut Socrates, pendidikan harus merangsang minat dan keinginan seseorang untuk belajar lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ketika seseorang tertarik pada suatu topik atau konsep, mereka akan menjadi lebih terlibat dan lebih semangat dalam pembelajaran. Pendidikan harus membangun keterampilan kritis. Socrates mempercayai bahwa pendidikan yang efektif melibatkan pengembangan kemampuan kritis dan reflektif. Seseorang harus dapat mempertanyakan informasi yang diberikan dan menganalisisnya secara kritis untuk memahami dan menguji kebenarannya. Socrates juga percaya bahwa pendidikan harus membantu seseorang untuk mengembangkan keingintahuan mereka. Ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mereka akan lebih terbuka untuk mempelajari hal-hal baru dan mencari tahu lebih banyak tentang dunia di sekitar mereka. Socrates menganggap bahwa setiap orang memiliki bakat dan minat yang berbeda. Dan oleh karena itu, pendidikan harus diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing individu. Pendidikan seharusnya membantu seseorang untuk belajar berinteraksi dengan orang lain dan menghargai perbedaan dalam budaya dan pandangan hidup. Socrates mempercayai bahwa pendidikan seharusnya membantu seseorang untuk memperoleh keterampilan yang akan membantu mereka hidup sehari-hari, seperti keterampilan dalam berkomunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Socrates percaya bahwa pendidikan seharusnya membantu seseorang untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta
membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan untuk belajar dari kesalahan mereka melalui pelibatan teori, praktikum, dan pengalaman belajar yang nyata. Udah Nas, Udah. boleh aku nggak? Ini apinya panas. Ya nggak apa-apa, bentar Mas. Sampai ada yang keterbatasan sampai keterbatasan nanti ada yang Filsafat sebagai seni bertanya. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata, philos artinya cinta dan philia artinya persahabatan, tertarik kepada, dan sophia artinya hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Plato menyebut Socrates sebagai filosofi atau filosof dalam pengertian kebijaksanaan. Kata filsafat merupakan arabisasi yang berarti pencarian yang dilakukan oleh filosof. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumannya. Filsafat adalah analisis kritis terhadap konsep-konsep dasar. Dengannya orang-orang berpikir tentang dunia dan kehidupan manusia. Seni adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat atau berkelompok. Sedangkan pertanyaan adalah suatu proses berpikir, dan proses berpikir itu adalah suatu proses bertanya dan menjawab, dan orang-orang yang sukses adalah mereka yang selalu bertanya pada dirinya sendiri. Franz Pausen dalam ceramahnya pada penataan filsafat yang diselenggarakan pada 28 Mei 1974 menyatakan bahwa filsafat sebagai seni untuk bertanya. Dikatakan bahwa merumuskan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan kegiatan ilmiah semacam ini memerlukan keahlian. Pada pihak lain, filsafat tidak bermaksud membentuk keahlian, melainkan memperluas pandangan manusia. Dengan demikian, filsafat tidak hendak merumuskan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan, melainkan merumuskan pertanyaan pada jawaban-jawaban. Dirumuskan secara singkat, ilmu sebagai jawaban atas pertanyaan dan filsafat sebagai pertanyaan pada jawaban. Udah yang ini. Ilmu-ilmu menyelidiki sedapat mungkin berbagi seni pernyataan yang dihadapi manusia. Seni-seni yang dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi pandangannya. Misalnya, ilmu alam dapat menjadi eksak baru sesudah lapangan dibatasi ke dalam bahan yang material saja. Contoh lainnya misalnya psikolog dalam meramal tingkah laku manusia jika membatasi pandangannya ke dalam segi umum dari kelakuan manusia yang konkret. Kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Kerendahan hati. Kerendahan hati dan batas pengetahuan. Socrates terkenal mengklaim bahwa ia tidak tahu apa-apa. Pendidikan harus menanamkan rasa kerendahan hati dan pemahaman tentang keterbatasan pengetahuan seseorang, mendorong pembelajaran dan menyelidiki yang berkelanjutan. Pada intinya, pengajaran Socrates tidak terlalu menekankan pada pemberian pengetahuan khusus dan lebih pada pengembangan kapasitas intelektual dan moral siswa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan komitmen seumur hidup untuk belajar, meningkatkan diri, dan mengejar kebenaran dan kebajikan. Bagaimana cara mengajar Socrates? Mengajar melibatkan beberapa prinsip utama, masuk ke ion, kemarahan, ketertiban aktif dalam proses pembelajaran.
Cuma yang ini biasa sampai ini. Cuma yang rendahan atas sampai yang di bawah ini tidak usah. Oh, potong nanti. Ya, dapur lah. Yang penting Metode masalah. tadi kan sudah bagaimana cara mengajar. 58. Mbaknya aku ada. Kesimpulan enggak? Mbaknya aku ada satu lagi nih. Satu materi. Apa tuh? Moral filosofi. Filosofi moral. Moral? Iya. Sudah enggak sih? Belum enggak? Belum tadi. Menurut Sokratesnya. Tunggu dah. Sudah enggak sih? Moral? Filosofi moral dalam Socrates. Socrates itu memiliki konsep menarik tentang moral. Ia memandang pembentuk karakter yang baik sebagai tujuan utama pendidikan. Dengan ketidaktahuan dan kebajikan, eudaimonia, kebajikan dan pengetahuan, metode Socrates, dan keunggulan karakter manusia bisa menjalani kehidupan yang bermakna dan bermoral. Konsep-konsep ini masih relevan hingga kini dan bisa membantu manusia dalam menghadapi dilema moral zaman modern. Kesimpulannya, pengajaran tentang Socrates dalam kurikulum harus mencakup biografi, metode pengajaran, filosofi, pengaruh terhadap pemikiran filosofis, serta bagaimana cara menerapkan metode Socrates dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dan menghargai kontribusi Socrates terhadap filsafat dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.